Hai sahabat Bina Tunggal, kita ketemu kembali pada hari ini. Di sini kita akan membahas tentang pelantikan BEM Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal. Tengah saya ada pemimpin dari Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal. Sebelah kiri saya ada Bapak Adiman, Ketua dari Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal, dan sebelah kanan saya ada Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan Ibu Ulpen. Apa kabar nih Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak, ini kita kan baru saja mengikuti pelantikan BEM ya. Kita tahu bahwa dalam suatu struktur kemahasiswaan itu ada organisasi namanya BEM. Kira-kira menurut Bapak apa sih pentingnya BEM, Pak, di satu kampus? BEM adalah wadah atau sarana komunikasi ke mahasiswa melalui organisasi ini. Dan ini sebetulnya ya banyak sekali manfaat buat mahasiswa sendiri. Pengurus BEM sendiri itu jadi semacam organisasi yang untuk melatih kepemimpinan. Kemudian manfaat yang lain adalah BEM ini kalau aplikasi di tengah masyarakat akan membawa masyarakat lebih baik lah dalam hal ini kalau mereka ikut terlibat. Kemudian itu akan membawa dampak dalam hal ini buat sekolah dan buat lingkungan sekitar gitu. Wah, menarik juga ya. Jadi tadi ada kesimpulannya bahwa pertama adanya komunikasi internal Pak ya antara mahasiswa dengan pimpinan sekolah ya. Kemudian yang kedua ada pengembangan mengorganisasi diri sehingga mereka bisa bertumbuh dalam organisasi, ada leadership mereka, kemudian ada jaring mereka. Tapi yang saya menarik tadi Pak, ada yang tidak melakukan perguruan tinggi. Mereka juga bisa ikut mendampingi dosen-dosen untuk penelitian ya. Kemudian kita tahu bahwa Sekolah Tinggi Teknologi ini kan sekolah teknik tertua di Bekasi Pak ya, udah 35 tahun. Apa kira-kira mungkin nanti kita lihat merupakan inovasi kah atau merupakan salah satu unggulan yang akan didapatkan nanti sehingga orang melihat BEM Bina Tunggal itu begini loh. Nah, kenapa Pak kira-kira? Mahasiswa kita ini adalah umumnya 90% pekerja. Jadi kekuatan kami adalah mahasiswa ini banyak yang bekerja. Hanya bagaimana kita mengolah mereka ini agar membuat sesuatu yang karya yang mungkin yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Ya, saudara, tadi kita lihat ada suatu hal yang sangat diunggulkan di Bina Tunggal. 90% mahasiswanya adalah pekerja. Artinya penerapan daripada kampus mereka dan mereka belajar itu sudah diterapkan di Bina Tunggal. Karena apa? Karena mereka sudah menjadi orang-orang profesional yang mengambil karir mereka dengan peningkatan pendidikan ya Pak ya. Betul. Nah, Bina Tunggal itu salah satu yang menjadi kampus yang unggul di Kota Bekasi. Karena apa? Karena mereka sudah melahirkan bukan saja profesional, tapi menjadi pemimpin di beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah ada di Bekasi atau sekitarnya Pak, bahkan sudah keluar negeri ya. Wah, luar biasa sekali Pak Adiman. Nah, Ibu Ulpen, ini saya akan mau nanya nih sebagai Wakil Ketua di bidang kemahasiswaan ya. Biasanya kan kalau wakil bidang kemahasiswaan ini paling pusing nih, karena kita
kita tahu bahwa mahasiswa itu bervariasi perilakunya, mereka banyak sekali yang mungkin yang kita hadapi dengan kemampuan intelijensianya macam-macam lah ya. Nah, Bu, ini kan kita hari ini kan ada pelantikan BEM. Nah, ini kan merupakan bagian daripada tupoksi Ibu ya. Nah, kira-kira bagaimana Bu Ibu menghadapi BEM sekarang ini? Karena kita lihat sekarang ini kan mahasiswa kan sudah berada dalam dunia global ya, arti tidak lagi diperhadapkan dengan informasi yang mungkin zaman kita dulu, tapi sekarang sudah mulai terbuka. Nah, bagaimana Bu dengan adanya BEM sekarang ini sehingga mereka bisa Ibu hasilkan apa nanti dari mereka? Saya sebagai wakil dari bagian kemahasiswaan ingin menjelaskan bahwa pandangan kita terhadap perilaku mahasiswa sekarang ini memang kita harus telaahi ya, mahasiswa itu jangan sampai dia kebablasan gitu ya. Dengan kita merdeka, artinya dia secara global dia bisa berbicara sesuai dengan kemampuan dia. Jadi kita harus pasang suatu wadah ya, aspirasinya itu harus disampaikan melalui wadah, baik itu melalui wadah himpunan, nanti dari himpunan akan disampaikan ke badan eksekutif yang paling tinggi. Jadi dari aspirasi yang mereka itu sudah tersalurkan itu nanti akan kita cermati gitu ya, seperti apa aspirasi yang disampaikan, sehingga nanti aspirasi yang mereka sampaikan itu adalah sangat terarah sekali gitu. Jadi artinya Ibu sebagai wakil ketua bidang kemahasiswaan berharap wadah BEM ini menjadi suatu wadah kolektif para intelektual ya, yang inovatif dan kreatif, sehingga nanti bisa membawa Bina Tunggal ini membuktikan bahwa BEM-nya di Bina Tunggal ini sungguh-sungguh adalah BEM yang mempunyai visi yang begitu jauh ya, sehingga mereka punya nilai yang kompetitif ya. Nah, ini kita tahu Bu, sekarang kan kita mengerti bahwa dengan adanya beberapa prodi ya, seperti ada prodi sistem informasi, kemudian ada teknik mesin, kemudian ada teknik elektro, dan teknik industri. Nah, semua prodi ini kan kita lihat sekarang ini kan menjadi prodi yang sangat aplikatif ya dalam dunia industri. Tapi yang paling menarik adalah bahwa ada salah satu identitas yang menunjukkan bahwa Bina Tunggal sebagai sekolah teknologi itu menghasilkan produk-produk teknologi yang inovatif. Bagaimana? Apakah Ibu ada mendorong ke sana kira-kira? Jadi memang kita mengharapkan untuk BEM sekarang itu agar mereka dapat berinovasi baik dari masing-masing jurusan supaya PT Bina Tunggal mempunyai unggulan yang tertentu ya, hingga kita dapatkan suatu ciri gitu ya. Jadi memang saya akan mendorong mahasiswa yang sekarang itu untuk berinovasi di masing-masing prodinya. Kita sering menemui ya kan banyak BEM itu kan beridentifikasinya dengan aktivis ya, sehingga dalam kebebasan mereka melakukan kegiatan. Kadang-kadang mereka kan di luar kontrol gitu ya, makanya prodi kadang-kadang khususnya menurut saya biasanya kan wakil ketua bidang kemahasiswaan pusing gitu, karena kebebasan mereka itu tidak terkontrol ya. Jadi alhamdulillah nih ya bahwa ternyata di PT Bina Tunggal ini lebih terarah kepada mereka menunjukkan identitas mereka sebagai BEM yang punya inovasi ya. Nah, ini kedua Pak Ketua, ini hal-hal menarik nih disampaikan oleh Ibu Ulpen. Nah, bagaimana kira-kira ke depan dengan adanya kan kita tahu bahwa Bina Tunggal baru saja bekerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri ya dari Kamboja itu dengan NMPC, mana kan membuktikan bahwa ternyata Bina Tunggal sekarang merupakan salah satu kampus global. Bagaimana menurut Bapak Pak dengan adanya BEM ini? Apakah mereka akan kita bawa ke Kamboja nanti atau ke Filipina atau kemana sehingga mereka bisa ada perbandingan tentang ini loh sebenarnya mahasiswanya yang harus maju itu? Jadi BEM ini kami harapkan ya ke depan itu pertama adalah komparasi dengan perguruan-perguruan tinggi terdekat, bahkan yang regional lah ya, regional dalam hal ini Jawa Barat dan Jakarta ya. Kami juga ingin BEM ini berkiprah juga secara internasional. Ke depan kami harapkan mereka bisa kuliah di universitas yang kita ada kerjasama. Bisa 1 tahun atau 2 semester ya, atau juga bisa magang ya, 2 minggu di bandara ya, di bandara magang, Kerjati seperti itu, atau di Muratawar, atau dia Muratawar ya. Sehingga harapan dari sekolah dan pemerintah tercapai dan mahasiswa juga belajar ya. Sebelum dia lulus dari Bina Tunggal, dia punya pengetahuan yang sudah cukup matang. Jadi ada link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Betul sekali Pak. Oke, sahabat Bina Tunggal, kita telah mendengar bagaimana sesungguhnya BEM Bina Tunggal mempunyai suatu keunggulan dari BEM yang lain. Kenapa? Karena mereka punya identifikasi sebagai sekolah teknologi
jadi mereka akan menunjukkan suatu keunggulan yang sungguh-sungguh bukan saja bersifat nasional, tapi internasional. Bahkan di kampus ini, setiap mahasiswa mempunyai hak mendapatkan double degree dengan ada kerjasama di perguruan tinggi di Kamboja, salah satu perguruan tinggi negeri. Oke, kita ketemu lagi sampai pada program selanjutnya. Sahabat Bela Tunggal, oke.